Halo, kembali bersama saya Kirti Putra. Baru-baru ini kita banyak mendengar kabar sebuah kejadian kecelakaan di mana beberapa motor menabrak truk karena motor-motor ini melawan arah. Jadi bukan truk nabrak motor, tapi motor nabrak truk. Kalau ditanya siapa yang salah, tentu saja yang salah dalam hal ini adalah yang melawan hukum. Dalam artian bahwa mereka melawan arah. Tapi kan ini sebetulnya bukan hal yang aneh di Indonesia. Ya, betul, bukan hal yang aneh di Indonesia. Tolong garis bawahi itu. Pertanyaannya adalah, kita mau terus membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar? Banyak sekali orang di Indonesia ingin perubahan. Banyak sekali orang di Indonesia pingin nggak gini-gini aja hidup. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita mau hidup kita berubah, tapi kita tidak mau melakukan perubahan, mau dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Karena perubahan butuh usaha, perubahan butuh daya upaya kita melakukan sesuatu yang mungkin nggak enak dulu di awal untuk kemudian mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Ngelawan arah kesannya adalah sesuatu yang hal kecil. Ah, Mas Kirti ngapain sih mikirin hal-hal kecil gitu? Lawan arah kan biasa, kan lama kalau harus muter. Ya, saya tidak bilang itu sesuatu yang nggak benar gitu, bahwa harus ngikutin jalur itu berarti kamu lebih panjang 1 atau 2 kilometer dibandingin cuma 100 atau 200 meter. Tapi tahu nggak, kalau semua orang berpikiran seperti itu, yang terjadi adalah terjadi sebuah kekacauan di mana ada orang-orang atau nyawa orang lain yang juga terancam di sini. Begitu seseorang lawan arah, kalau saya pribadi ya, kalau hanya membahayakan nyawanya aja ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi sayangnya yang terjadi adalah seringkali itu membahayakan nyawa orang lain. Kamu bisa bayangin nggak kalau misalnya ada orang lawan arah dan kemudian ketika dia nyetir lawan arah tersebut, ada bapak-bapak dengan anaknya lagi nyetir, dia benar posisinya, tapi dia nggak lihat tabrakan. Bapak ini jatuh dan kemudian misalnya kelindes truk gitu misalnya. Yang disalahkan akan pengemudi truknya. Nggak, kasihan, dia nggak salah loh ya. Bapak-bapak ini yang kelindes truk tadi bersama anaknya gitu salah? Enggak, tapi jadi korban. Terus yang paling menyebalkan kadang-kadang yang lawan arahnya selamat. Apakah ini kita akan terus biasakan? Saya selalu bilang bahwa kalau kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau benar, maka semua orang dimulai dari bawah mulai melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita selalu bilang bahwa yang atas juga nggak benar, kenapa kita mesti nggak benar? Yang salah kok ditiru, kan gitu simpelnya. Nah sekarang caranya gimana? Kalau kita mau negara ini berubah, kalau kita mau karakter bangsa ini berubah, yang terjadi adalah kita perlu untuk mulai dari diri kita sendiri. Hal kecil aja. Karakter dimulai dari kemampuan untuk antri. Lawan arah adalah salah satu pelanggaran untuk antri tadi. Kalau orang mau antri kan dia nggak akan melawan arah. Kalau orang mau antri kan dia nggak akan nyelak antrian orang lain. Kalau orang mau antri kan dia nggak akan mengganggu atau kemudian melanggar hak orang lain. Jadi kalau ada yang berani bilang bahwa kebiasaan ini, perubahan ini harus dimulai dari atas, sampai kapanpun kita nggak akan pernah berubah di bangsa ini. Ingat, pemimpin lahir dari rakyat. Kalau rakyat yang ngaco, pemimpinnya juga ngaco. Jadi kalau kita dapat pemimpin ngaco, artinya saya Kirti Putra, gibah pakai data.